Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi inovasi usaha kecil. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harum Herudin dengan NIM 091 058 092 0003 dari Program Studi Agribisnis semester 6 Universitas Muhammadiyah Sidenreng-Rapa. Adapun dosen mata kuliah dari Inovasi dan Manajemen Produk yaitu Ibu Asterini Padapi, SPT MSc. Adapun pendahuluan pada video kali ini yaitu usaha kecil merupakan sektor penting pendukung perekonomian nasional. Usaha kecil adalah bagian integral dunia usaha yang memiliki potensi peranan dan kedudukan strategis dalam mewujudkan pembangunan. Usaha kecil dianggap memiliki peranan dalam pembangunan terutama dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, penyediaan produk dan jasa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan stabilitas nasional. Pada kenyataannya, usaha kecil sulit mengoptimalkan perkembangan usaha disebabkan karena berbagai kendala, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Contohnya, kalah persaingan, tidak mampu dalam memasarkan produknya, tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Inovasi usaha bersumber dari ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir, motivasi, lingkungan, dan kemampuan berpikir kreatif. Inovasi usaha diartikan sebagai kemampuan peningkatan mutu, proses, dan pelayanan. Dengan adanya inovasi, diharapkan produk yang dihasilkan oleh usaha kecil memiliki usia produk yang cukup lama dan sulit ditiru oleh pesaing. Produk yang dihasilkan lebih menarik bagi konsumen dan memberikan manfaat yang besar bagi konsumen. Pembahasan selanjutnya itu pengertian usaha kecil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil dijelaskan bahwa usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat dengan skala kecil yang mana hasil penjualan dan kekayaan bersih yang dimiliki. Kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tidak termasuk di dalamnya bangunan dan tanah. 2. Memiliki hasil penjualan paling banyak 300 juta rupiah sampai dengan 2 miliar 500 juta rupiah. Yang ketiga, usaha merupakan milik dari warga negara Indonesia. Yang keempat, usaha berdiri sendiri dan tidak dimiliki, dikuasai atau berafiliasi. Dari pengertian di atas, terdapat ciri-ciri yang dimiliki oleh sebuah usaha kecil. Yang pertama, manajemen usaha sangat tergantung pada pemilik. 2. Modal merupakan dana yang disetorkan oleh pemilik. 3. Skala usaha biasanya relatif kecil. 4. Daerah operasional usaha bersifat lokal. 5. Sumber daya manusia yang ada terbatas. 6. Bidang usaha biasanya berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. 7. Karyawan memiliki ikatan emosional dengan pemilik. Dan yang 8. Produk atau jasa yang dihasilkan sederhana. Pembahasan berikutnya itu pentingnya inovasi dalam usaha kecil. Keberhasilan usaha kecil dipengaruhi oleh penerapan inovasi dalam kegiatan usahanya. Inovasi diartikan sebagai pengenalan cara baru dengan mengkombinasikan teknologi sehingga menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat dan memiliki nilai guna. Salah satu sifat karakter yang harus dimiliki oleh seorang usahawan adalah memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi. Inovasi diperoleh berkat adanya kreativitas yang dikembangkan. Dalam pengembangan inovasi perlu dilakukan proses pembelajaran, pelatihan, pencerahan, ideasi atau menghasilkan ide, dan tahap eksekusi. Inovasi dapat dimulai dengan memanfaatkan teknologi yang ada, menciptakan produk yang unik sehingga berbeda dengan produk pesaing, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan kemampuan skill sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 dijelaskan bahwa pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu melakukan pengembangan usaha kecil dalam berbagai bidang seperti yang pertama, bidang produksi dan pengolahan, 2. Bidang pemasaran, 3. Bidang peningkatan sumber daya manusia, dan yang keempat yaitu bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Pembahasan berikutnya yaitu klasifikasi inovasi pada usaha kecil. Hadiati menjelaskan bahwa inovasi terjadi dalam sebuah bisnis. Yang pertama, inovasi produk berupa barang, jasa, ide, dan tempat. 2. Inovasi manajemen berupa proses kerja, keuangan, pemasaran, dan proses produksi. Pertiwi menjelaskan inovasi terdiri dari yang pertama,
Inovasi produk berupa produk yang bermutu yang memiliki desain dan komponen yang sudah berubah. 2. Inovasi promosi berupa komunikasi yang dirancang agar menarik perhatian konsumen. Dan yang ketiga, inovasi distribusi. Ada beberapa klasifikasi yang dijelaskan dalam melakukan inovasi di usaha kecil. Di antaranya itu yang pertama, inovasi produk. Inovasi produk diartikan sebagai proses pengembangan ide dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dikelola dengan cara baru sehingga mampu memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Adapun manfaat inovasi produk bagi usaha kecil yang pertama, meningkatkan kualitas produk. 2. Mengurangi biaya. 3. Menciptakan pasar baru. 4. Memperluas jangkauan produk. 5. Mengganti produk atau layanan yang lama. 6. Mengurangi konsumsi energi. 2. Inovasi proses. Inovasi proses pada usaha kecil merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses menciptakan barang. Inovasi proses akan dilakukan secara terus-menerus dengan berbagai perbaikan dalam proses produksi. Inovasi ini merupakan implementasi dari metode produksi atau metode pengiriman yang benar-benar baru. 3. Inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran digunakan dalam usaha kecil untuk menciptakan ide baru dari produk yang dihasilkan, baik berupa perubahan desain kemasan, bentuk produk, penempatan produk, promosi, dan harga produk. 4. Inovasi jasa. Inovasi jasa merupakan kegiatan yang dilakukan usaha kecil dalam meningkatkan kinerja pelayanan dengan melakukan perubahan dalam melayani pelanggan. Dan yang kelima yaitu inovasi organisasi. Inovasi dalam organisasi merupakan perubahan yang dilakukan dalam pengaturan kerja untuk mendorong terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Inovasi yang bergerak di organisasi seperti adanya inovasi implementasi metode praktek, hubungan internal dan eksternal, manajemen kualitas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.